Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini lor, kita akan coba burning ya, burning ulang untuk firmware OpenWRT. Atau kalian kalau pengen mengganti firmware OpenWRT, jadi di sini kita akan burning menggunakan Rufus ya. Di sini saya menggunakan Rufus 3.1.17.1846 dan ini yang portable, jadi ini nggak perlu install seperti Balena ya. Di sini saya menggunakan Rufus aja. Sebenarnya saya punya juga Balena Acer. Nah ini saya sebenarnya punya juga untuk Balena Acer ini, tapi di sini saya pakai yang simple aja dan nggak perlu install, yaitu menggunakan Rufus 3.1.17.1846. Nah, sebelum kita lanjut ke install, kalian perlu yang namanya download dulu untuk firmware-nya. Nah, nanti akan saya sertakan linknya di bawah. Silahkan unduh aja atau download aja untuk paket lengkapnya. Dan ini kan bukan paket yang lengkap ya. Di sini hanya menggunakan OpenClass. Tapi ini nanti yang saya upload paket lengkapnya lor. Jadi menggunakan ada OpenClass, SDRUM, terus Paswal, pokoknya lengkap lah ya. Intinya banyak sekali tunnel yang bisa kalian gunakan atau yang pengen belajar. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke semuanya atau ke bagian burningnya, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Sebenarnya apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama lor, di sini saya contohkan apa ya, mana alatnya tadi. Saya menggunakan ini lor, apa namanya, modem bekas. Jadi untuk menancapkan cartridge apa namanya, SD card atau memory card, itu kan butuh yang namanya card reader ya, atau bisa menggunakan yang namanya modem lama. Misalkan kalian punya tuh modem stick atau modem lama, dan itu kan ada namanya slot ya, slot SIM dan slot untuk SD card atau memory card. Lalu selain itu bisa juga kalian ya menggunakan card reader. Nah ya, card reader, ketik aja card reader SD card. Nah, saya sarankan nanti yang seperti ini nih, yang bukan yang seperti ini ya, yang bisa OTG. Nah ini nih, mana ya, ada kok. Nah ini contohnya nih, satu aja lah. Saya sarankan kalian belinya yang seperti ini lor, yang bisa untuk ke handphone. Jadi kan ada untuk ke handphone dan ini untuk ke PC. Jadi misalkan kalian punyanya HP nih, bisa tuh namanya burning menggunakan handphone dan yang ujungnya seperti ini. Jadi ini handphone yang belum, ini masih yang USB lama ya kalau nggak salah ya. Coba kita cek, ini kayaknya USB lama. Dan ada ujungnya lagi ini menggunakan PC atau laptop ya. Di sini ada lubang nih, ada lubang untuk memory card dan bawahnya ada lubang untuk memory card yang biasa untuk kamera ya biasanya ya. Ini yang ukuran kamera SLR, ini kan lebih besar. Nah contoh alat card reader seperti ini ya, atau bisa menggunakan modem. Nanti yang modemnya seperti apa nanti akan saya tampilkan untuk videonya dan cara pasangnya. Oke, kalau sudah kalian perlu tancapkan itu ke laptop. Di sini akan saya coba tancapkan juga ya untuk laptopnya, apakah terdetek. Dan kita perhatikan biasanya ada nongol-nongol tuh, dindingnya ada bunyi dan dia akan muncul nih tampilan seperti ini. Tapi di sini kan nggak tampil loh lor. Di Explorer tuh gak tampil, itu kenapa? Nah nih, ini ada cara untuk mengakalinya biar dia tampil. Coba kita lihat di sini. Di sini sebenarnya tampil sudah terdetek 7,9 atau 8 GB ya. Ini saya pakai card reader atau SD card yang card reader, memory card ya. Memory card yang 8 GB. Dan itu perlu kita apa namanya, tongolkan. Perlu kita tampilkan ya. Ini saya menggunakan Windows 11 jadi agak beda emang. Saya coba yang paling enaknya saja. Kita ke sini ke disk PC, klik kanan, terus ke sini lor, apa namanya, manage ya, ke manage.
Manage, dan kalian klik yang disk management. Nah, nanti pasti sama kok tampilannya seperti ini. Nah, ini kan ada bot. Nah, ini kita hapus yang warna ini ya, jangan sampai salah ya. Ini kan hard disk kita, dan yang bawah ini yang 7,32 GB ini adalah SD card kita, dan ini perlu kita delete. Ini delete dulu, klik kanan, delete juga bisa, klik kanan, delete volume, yes. Jangan sampai salah lho ya. Kalau sampai ya salah yang atas ini itu fatal lah pokoknya. Nah, ini klik kanan aja, terus new simple, di next aja, dan ini terus next aja. Nah, ini pilih aja yang mana, misalkan L deh. Nah, itu ya, kita pilih in defaultnya FAT32, biarkan. New volume ini kita namain aja SD card, boleh dinamain boleh enggak lah ya, dan langsung next, finish, dan dia akan nanti otomatis tampil. Dia akan tampil di sini harusnya. Sebentar, kita kok nggak tampil ya? Kalau nggak tampil tadi harusnya jangan di close dulu. Harusnya jangan di close dulu karena biasanya belum selesai format. Nah, kita tunggu dulu ya. Ini nggak bisa diklik. Nah, bisa nih. Nah, dia nggak tampil loh ternyata. Di add aja kalau nggak tampil. Pilih F, oke. Nah, ini muncul nih. Dia harusnya udah muncul. Sebentar kita cek. Dan dia sudah muncul SDHC. Nah, ini. Tapi dia nggak mau diklik. Nggak tahu kenapa ini. Core buttonnya. Coba sih. Diklik kanan. Format. Apakah mau? Di start, oke. Karena tadi salah ya, harusnya jangan buru-buru di close kalau misalkan masih format di sini. Oke, close supaya nggak error seperti tadi. Tuh udah bisa error ya. Kita cek ukurannya apakah benar. Nah, ini benar ya, 7,8. Di sini terbaca cuma 7,3, nggak apa-apa. Yang penting dia masih dapat sekitar 7 GB lah ya. Kalian download dulu ya untuk firmware-nya. Kalau sudah download, nanti langsung aja klik select ini ya, klik select. Di sini sudah tak download, ada di folder download, dan pergi. Nah, ini ya, ada AP Edition yang versi 11 ya, ini yang tak pakai lah pokoknya ya. Jadi saya pakai yang ini AP Edition, atau bisa yang limited, tapi kalau untuk belajar pakai yang AP Edition. Ini punya Om Rere ya, dan ini revisi 11. Di sini masih menggunakan format XZ. Ini langsung aja klik 2 kali nggak apa-apa, nggak usah di ekstrak. Nah, seperti itu ya lor ya. Dia akan terbaca otomatis, di sini terbaca tuh. Kalau sudah, kalian langsung start aja, di OK aja, di OK ya, di OK. Nanti ada OK lagi biasanya. Kalau nggak ada ya biarkan, berarti udah langsung jalan karena nggak perlu format lagi. Kita tunggu dulu proses burningnya. Di masih writing image atau mengcopy ke SD card. Nanti akan kita coba ya. Di sini saya menggunakan yang ini nih, yang TP-Link. Jadi di rumah itu ada 2 STP lor ya. Yang pertama ini yang untuk sehari-hari, dan yang ini cuman untuk ya pembelajaran aja lah, untuk saya video praktek yang TP-Link ini ya. Dan yang atas ini saya menggunakan B860, dan yang bawah ini saya menggunakan HG680P. Ya guys, kita tunggu dulu nih lur ya sampai selesai. Nah, nanti akan kita konekkan ke STB yang ini, yang satunya ini pakai access point lur. Jadi dia supaya apa ya, lebih enak lah. Jadi saya nggak menggunakan kabelan, tapi saya menggunakan access point untuk akses STB Open WRT nya ya. Nah, ini sudah selesai lor, itu ya. Dia otomatis ada muncul tulisan start dan close, dan ini tulisannya ready. Ini di close aja. Nah, kalau sudah, cabut aja untuk SD card nya. Dan ini saya konekkan dulu ke ini, ke TP-Link. Ini saya disconnect dulu. Saya konekkan dulu ke TP-Link ini.
Nah, sambil kita tes apakah bisa internet. Nggak bisa lah ya, orang belum ada STB nya. Nanti langsung aja kita akses ini ya, IP nya. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini saya colokkan ya, nyolokinnya ya seperti ini, ada di video ini. Kalian bisa lihat ya, kita masukkan SD card-nya ke STB nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah dimasukkan, langsung aja nanti kita colok-colokkan ke apa namanya, listrik, terus ke LAN ya. Kalau sudah dinyalakan lagi aja. Kalau sudah tinggal dinyalakan aja untuk STB nya sambil kita pantau nih di layar. Tuh, masih proses, belum terbaca ya. Kita lihat, nah ini KTP link. Oke, kita tunggu dulu sampai dia connect. Jadi kita tadi pakai yang AP Edition Rev 11. Nanti kita cek ya apakah benar kita sudah menggunakan AP Edition Rev 11. Dan kita lihat settingannya. Kita reload dulu sampai connect. Kalau belum connect, ini di disconnect dulu. Konekkan lagi karena mungkin IP-nya belum dapat dari STB. Nah, ini lor. Sebentar, ini masih yang area ya. Ini tak clear dulu historinya supaya dia yang terbaru ya. Nah, udah. Kalau sudah, di reload aja. Nah, langsung ke ini ya, bannernya Om Rere, logonya ya. Untuk root passwordnya, untuk passwordnya ini menggunakan Indonesia. Nih, kalian perhatikan di bawah ini Rev 11 ya. Langsung aja login. Ini Rev 11 tuh ya, dan ini menggunakan HG680p. Dan untuk HG680p itu ada indikator lampunya ngedip ya untuk versi yang ini. Jadi untuk LED-nya, HG LED-nya itu sudah di setting sama Om Rere. Dan di sini ada banyak tunnel lor. Ada fiture, kalau kalian bisa menggunakan fiture atau belajar lah ya. Ini ada fiture, Paswal ini open class ya, kalau di atas ya open class. Di sini ada Shadowshock R, Libernet, dan S-Drum. Di sini ada Paswal, dan urutannya juga berbeda. Di sini ada Paswal, S-Drum, fiture, Libernet, Shadowshock atau SSR Plus, Open Class, dan ada Open VPN. Jadi ini super lengkap sebenarnya yang di sini. Dan enaknya pakai firmware-nya Om Rere ini, dia lebih ringan ya, lebih ringan, nggak ribet. Kalau kalian pengen Open Class, tinggal ganti ke Open Class. Kalau kalian pengen coba-coba ke Libernet, S-Drum, dan Paswal, silahkan gunakan inject-nya yang ada di sini atau tunnel yang ada di sini. Oke lor, mungkin itu aja ya video singkat kali ini. Walaupun nggak singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.